Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, pada kesempatan kali ini, seperti biasa sebelum saya menyampaikan tutorial full video pembuatan sebuah aplikasi, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu atau menunjukkan terlebih dahulu tentang sistem aplikasi yang nanti kita akan buat. Dan ini adalah aplikasi sederhana CRM atau Customer Relationship Management System, ya, dimana yang kita tahu di sini CRM itu fungsinya sangat vital sekali dalam hal pengolahan hubungan antara perusahaan dengan customer, ya. Jadi di sini saya coba membuatkan sebuah sistem sederhana yang dilengkapi dengan dashboard yang sudah Anda lihat seperti sekarang, ya. Jadi sistem ini akan kita gunakan untuk mendata atau mengolah data-data customer, ya, yang tertarik dengan produk atau layanan kita atau jasa kita gitu. Sehingga dalam proses promosi atau dalam proses penjualan barang dan sebagainya itu kita bisa memperoleh data-data yang kita inginkan dengan tujuan untuk mencapai target penjualan yang telah ditetapkan gitu maksudnya. Nah, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk beberapa bagian yang nanti kita akan buat, ya. Yang pertama, di dalam sistem ini yang saya jelaskan ini hanya di bagian dashboard dan nanti beberapa form yang sudah saya buat, ya. Jadi di dalam sistem ini sudah ada dashboard yang sudah Anda lihat seperti ini bentuknya. Jadi pertama di sini ada dashboard yang menunjukkan informasi tentang pelanggan. Jadi pelanggan ini atau pelanggan yang yang dicatat dalam sistem ini itu ada dua kategori, ya, yang yaitu pertama adalah pelanggan perorangan dan pelanggan perusahaan. Artinya perusahaan kita atau perusahaan Anda itu mungkin bergerak di bidang jasa atau penjualan barang yang konsumennya itu bisa jadi dari perorangan atau dari perusahaan yang lain gitu. Nah, di sini dia bisa mencatat ada berapa sih pelanggan perorangan, ya. Di sini informasinya ini gitu. Terus di sampingnya sini tuh ada pelanggan perusahaan. Jadi ada 8 perusahaan dan 37 pelanggan perorangan. Terus di sampingnya sini ada total lead yang masuk, artinya itu berapa jumlah pelanggan atau customer yang tertarik dengan produk atau jasa kita, ya. Nah, di sini keterangannya itu perorangan itu ada 21 dengan pelanggan customer dari perusahaan itu ada 8. Total ada 29 customer yang tertarik dengan produk kita gitu. Terus di sampingnya ini ada informasi juga tentang detail dari pelanggan perorangan, di mana di sini ada keterangan ada pelanggan potensial ada 19 pelanggan perorangan, ya. Dan pelanggan saat ini itu ada atau pelanggan ini, ya, pelanggan yang masih atau sudah berlangganan atau sudah membeli atau menggunakan jasa kita, ya, itu ada 18 pelanggan perorangan. Di samping sini juga sama, di sini ada pelanggan perusahaan dengan totalnya ada 8, yaitu pelanggan potensial ada 2 dan pelanggan saat ini itu ada 6 gitu. Nah, di bagian bawah sini ada grafik total lead-nya, ya. Jadi di sini itu dari beberapa total dari lead-nya itu kita kelompokkan lagi menjadi beberapa tag, ya, atau beberapa keterangan. Jadi di dalam lead itu nanti seperti yang mungkin sudah teman-teman ketahui semua, itu pasti ada memiliki beberapa kriteria pelanggan yang telah kita prospek untuk penjualan produknya. Misalnya itu ada pelanggan yang dia diam, artinya itu dia mungkin tidak membalas dan sebagainya gitu, ya. Atau mungkin ada pelanggan yang menolak dengan produk atau jasa kita. Terus ada yang setuju untuk melakukan pembelian atau pembayaran, dan ada lagi pelanggan yang ingin dilakukan follow up atau dihubungi kembali gitu maksudnya. Jadi di sini sudah kita hitung atau sudah tergambarkan di grafik sini ada 12 totalnya, ya. Jadi ada diam, ada menolak, ada deal, dan ada follow up-nya. Nah,
Ini grafik totalit pada bagian ini ya, data tahun di sini ini. Jadi ada 2021 di bulan Januari ya, ini datanya gitu. Nah, ini totalnya. Jadi ada 2, 4, 3, 3. Nah, ini. Oke. Nah, berikutnya di samping sini ini adalah grafik keseluruhan ya dari semua bulan pada tahun 2021. Jadi di situ hanya ada bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Nah, selanjutnya di sini itu belum ada data yang masuk seperti itu. Dengan jumlahnya itu ada 12 ya totalnya gitu. Nah, terus sebentar, ini sepertinya ada kesalahan ya. Ini harusnya enggak 12 tapi ada jumlah dari ini semua ya. Nanti akan diperbaiki. Oke, kita lanjut sekarang di bagian samping sini. Ini adalah totalit yang masuk ya pada bulan Januari itu ada 12. Terus di bulan Februari ada 5, di bulan Maret ada 5 ya, di bulan April ada 7. Jadi di bagian sini ini harusnya dia 29 ya. Jadi ini harusnya 29, nanti diganti bisa. Jadi kalau yang ini pada grafik di bagian sini itu adalah detail dari masing-masing bulan. Itu ada berapa diamnya, menolak, deal, dan follow up. Nah, di sini itu adalah grafik untuk jumlah keseluruhannya. Seperti itu. Nah, terus di bagian bawah sini itu ada lagi informasi tentang target bulanan. Jadi di sini misalnya target bulanannya itu ditetapkan sebesar 200 juta ya. Dan kita sudah memasukkan beberapa data di sini. Ada beberapa bagian. Yang pertama ada customer dengan responnya diam. Itu dengan nilai dari produk atau jasa yang kita tawarkan itu senilai 128 juta, itu mencapai 17% ya. Terus yang menolak itu sekitar 175 juta dengan total persennya 33%, dan yang setuju itu baru 165 juta dengan persennya ada 25%. Terus ada lagi follow up, artinya itu dia yang minta untuk dihubungi kembali, itu sekitar 138 juta, sekitar 25% ya. Terus total loss ini adalah jumlah dari diam dan menolak. Jadi totalnya adalah 303 juta atau sekitar 50%. Total tercapainya ini kita dapat dari total deal ini ya. Jadi dia mencapai 165 juta ya. Nah, cuman di sini itu 83% karena di sini dia total dari target bulannya itu adalah 200 juta. Artinya 200 juta target bulanan sudah tercapai 165 juta. Artinya kan kurang 35 juta. Berarti dia sudah di sini hitungannya 83% untuk progres total tercapainya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk menggunakan dari dashboard ini? Kita cukup mengendalikannya lewat combo box di samping sini. Jadi kalau saya pilih tahunnya, misalnya pilih yang all data, maka datanya akan ditampilkan semua ya. Nah, ini. Jadi ini adalah tampilan dari semua datanya. Oke, yang ini tadi harusnya dia berubah ya ketika kita mengganti data di sini. Saya tahun 2022. Nah, ini kan 0 ya, tapi saya 24. Nah, harusnya di 24 isinya gitu. Oke. Jadi combo box di sini digunakan untuk menampilkan data di dalam dashboard ini ya, dengan kita juga bisa memilih di bagian bulan sini ya. Misalnya bulan Februari. Nah, ini juga akan terisi atau berubah datanya sesuai dengan target bulanannya gitu. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu hasilnya. Nah, bagaimana sekarang cara menggunakan ya? Nah, di sini untuk cara menggunakannya itu di sini kita punya produk. Jadi di sini kalau kita klik form produk, maka dia munculkan form produk atau layanan. Nah, di sini kita cukup mengisi nanti ya nama produk atau jasanya atau layanannya apa dengan harga minimalnya berapa. Contoh di sini udah saya masukkan ada produk 5 dengan harga minimal adalah 35 juta seperti itu. Terus di bagian, jadi produk ini atau form produk ini berfungsi untuk memasukkan layanan atau produk yang kita promosikan atau kita jual. Di bagian bawah ada people dan companies ya. Kalau di sini itu fungsinya untuk memasukkan atau mendata para customer yang tertarik dengan layanan atau produk kita. Jadi di sini kita tinggal masukkan nama, terus kategorinya, kategori dari
customer kita ini yang mana gitu ya. Terus nomor teleponnya, alamatnya, kota, kode pos. Nah, ini semua bisa kita masukkan di dalam form perorangan ini untuk customer dengan tipe perorangan gitu. Terus di bagian companies-nya ini dia adalah form yang dipakai untuk memasukkan data customer yang dia itu sifatnya adalah sebuah perusahaan. Jadi di sini ada nama perusahaan, nomor telepon, email, kategori ya. Ini tadi sama, ini potensi atau saat ini. Terus alamatnya di mana, kotanya di mana, kode bosnya. Terus ada nama kontak. Nama kontak ini adalah nama yang bisa kita hubungi apabila kita ingin berkomunikasi dengan perusahaan ini gitu. Misalnya ada perusahaan satu misalnya. Nah, untuk bisa kita berkomunikasi dengan perusahaan ini, kita bisa lewat nama dari yang dimasukkan di sini gitu maksudnya. Oke, itu di bagian companies-nya. Nah, sekarang di bagian data lead-nya. Jadi form ini digunakan untuk mencatat ya transaksi yang terjadi atau informasi yang masuk tentang progres dari produk yang kita promosikan atau kita jual atau kita ajukan dan ada customer yang tertarik gitu. Maka di sini kita bisa masukkannya dengan cara di sini kita masukkan tanggal, misalnya tanggal 19 ya. Kita masukkan yang bulan Mei misalnya. Bulan Mei, lalu tahunnya 2021. Nah, jenis customer ini kita pilih misalnya dia dari perusahaan. Terus di sini kita pilih perusahaan 3 misalnya. Layanannya dia pilih yang produk 3 dengan harga minimalnya 45 juta ya. Statusnya di sini dia misalnya deal. Maka keterangannya di sini kita isi bebas ya, tergantung dari Anda masing-masing. Cuman di sini saya isi strip saja. Nah, yang membuat dia deal itu siapa? Nama salesnya ya. Nah, di sini kita masukkan misalnya ada sales 2 gitu. Terus di sini ada lagi tanggal tanggal dealnya kapan? Misalnya tanggal 25 bulan 5 2021 gitu. Nah, di sini ada nilai project ya. Nilai project dari jumlah harga ini itu yang disetujui itu berapa gitu. Harga minimal ini artinya berarti nilai project yang dimasukkan itu tidak boleh di bawah dari harga minimal ini. Jadi harus di atas dari harga minimal ini gitu. Misalnya nilai project yang disetujui adalah 47 juta. Nah, seperti itu. Baru kita klik tombol add. Oke, maka di sini dia sudah masuk ya. Nah, ini. Jadi nilai projectnya atau nilainya itu 47 juta. Kita klik tombol close ya. Nah, di sini bulan Mei udah masuk ya. Bulan Mei udah masuk. Di sini kita cek bulan Mei. Nah, dia udah masuk di sini. Jadi 47 juta untuk transaksi yang sudah dimasukkan gitu ya. Nah, di sini misalnya target bulanannya bukan lagi 200 juta pada bulan Mei, tapi meningkat menjadi 350 juta ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa untuk mengetiknya ya. Contoh gini, misalnya saya ketik untuk transaksinya misalnya jadi 350 juta. Enter. Nah, maka di sini dia masih mencapai 13% ya. Oke, seperti itu. Nah, demikian teman-teman ya untuk preview dari aplikasi CRM atau Customer Relationship Management System. Mohon maaf masih ada kekurangan ya. Semoga nanti cepat untuk saya upload video full tutorialnya ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video full untuk aplikasi Customer Relationship Management. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.